Kayalah di dunia, bangkitlah kau yang bertugas, bangkitlah kau yang lapar. Kehendak yang mulia dalam dunia senantiasa bertambah besar. Hancurkan adat dan bahan tua, kita rakyat sadar. Dunia selalu berganti rupa untuk kemenangan kita. Perjuangan penghabisan, bangkitlah melawan dan internasional. Kayalah di dunia, perjuangan penghabisan, bangkit. Selamat malam dan selamat datang di Salam Ngontai, sambil menyelam ngobrol santai. Seperti biasa, kita akan membahas tentang film dan topik-topik kekinian yang kita sambung-sambungin karena kita adalah sarjana cocoklogi. Untuk episode kita kali ini, film yang mau kita bahas adalah G30S, garis miring PKI. Bener nggak sih garis miring? Ya. Misi judulnya G30S aja. G30S. Dan topik kekiniannya adalah mengenai G30S PKI. Apakah itu masih perlu digaungkan untuk generasi Indonesia saat ini maupun di masa depan? Sudah hadir bersama saya malam ini adalah panelis tetap Bangkit Wiryawan. Dada dong, Git. Iya, Bangkit Wiryawan. Enggak. Soalnya nggak muncul namanya kalau di record. Nah, itu Bangkit. Ricardo Perkasa, Leonardo Satrio, dan misteri guest kita, Putat J. Coba dong dinyalain dong, Putat. Kamera. Seorang nasionalis sejati, lihat dari fotonya. Oh, iya. Aduh, gue lupa. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah tetap akan direkam. Tapi sebelum kita memulai sesi tanya-jawab, izinkan saya untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan... Itu untuk menunjukkan bahwa saya bukan komunis. Ya, siap. Ya. Iya, alhamdulillah. Untuk seperti biasa yang pertama, Bangkit, silahkan tumpahkan apa yang Anda ingin ucapkan mengenai G30S PKI. Filmnya ya. Oke, filmnya sungguh menggugah. Saya yang berusia 8 tahun dulu. Bener-bener bikin menguras air mata ya. Walaupun nontonnya cuma setengah jam doang, atau 1 jam lah paling maksimal dulu itu. Tapi nggak apa-apa, film itu tetap menjadi karya seni, walaupun penuh sensor dari pejabat-pejabat yang berkaitan dulu ya. Tapi tetap menjadi salah satu alternatif, tapi sebaiknya tidak menjadi satu-satunya sumber di mana kita melihat secara visual ya kejadian pada waktu itu. Harusnya sih kita banyak sudut pandang lain yang bisa menceritakan melengkapi narasi tersebut. Dan sekali lagi, karena film tersebut juga penuh sensor dan penuh arahan, kita perlu sikapi dengan sangat kritis sekarang ini ya. Tonton boleh, tapi harus sangat kritis dan jangan percaya sama semua yang ditampilkan di situ. Ya, contohnya aja lah yang paling gampang. Peluru di rumahnya Ahmad Yani itu, saya lihat kalau nggak salah 3 ya, yang di jendela kaca itu ya. Tapi kalau lihat di filmnya itu kayaknya berondongannya lebih dari 5 itu, 7 kali. Ya mungkin ya maksudnya itu sound editingnya aja sih biar lebih dramatis kali. Ya maksudnya kita lebih kritis dan saya menunggu tafsir yang atau cerita alternatif dari sisi lain yang bisa menggambarkan situasi lain pada kondisi saat itu ya. Ada sih banyak dokumenter gitu ya. Cuman kita kan ini lagi ngomongin film ini ya. Film live action, apa sih istilahnya kok kayak gini? Film dramanya gitu. Live action, emang nanti ada versi animasinya? Nanti ada versi benerannya, dengan korban beneran.
Nah, tapi saya buat Ingat saya loh ya, ini nggak bisa di-cut-cut loh ya. Hati-hati Anda bicara, hati-hati. Jadi kalau saya tertarik dengan latar belakangnya kenapa kejadian ini bisa sampai menjadi meruncing jadi jadi latar belakang kisah pembunuhan ramai di tahun akhir tahun 60-an dan sampai tahun 70-an. Jadi saya itu dan kita tuh jarang mengkaitkan ini dengan situasi yang sebelumnya terjadi, yaitu konfrontasi dengan Malaysia. Disinilah semua ketegangan antar tentara dengan PKI itu bermulai. Jadi ketika konfrontasi dengan Malaysia, sebelumnya dulu lah kita punya konfrontasi di Irian Barat, itu tidak melibatkan sipilian, tidak melibatkan masyarakat semesta. Tapi begitu ngomongin Malaysia, Ganyang Malaysia itu, Soekarno itu benar-benar ingin melibatkan semua, sampai sipilian. Makanya ada istilah mempersenjatai angkatan kelima, yang kebetulan yang bisa memobilisasi itu PKI. Nah, PKI juga punya banyak channel untuk bisa mempersenjatai angkatan kelima ini. Nah, itu jadi tegang banget situasinya, terutama tentara yang merasa nggak betah lah kalau sampai ada angkatan lain yang punya senjata di luar tentara, itu nggak baik buat mereka. Nah, di kejadian konfrontasi dengan Malaysia ini sampai sudah kita berperang di daerah perbatasan Kalimantan, sampai ada infiltrasi ke Singapura dan ke Malaysia, dan udah perang lah istilahnya itu ya, udah hampir ya di ujung perang banget gitu. Nah, dengan mobilisasi angkatan kelima, dengan angkatan darat juga ditugaskan untuk siap tempur. Jadi dua kubu ini udah bener-bener tinggal nunggu pemantik aja, dan kebetulan pemantiknya terjadi di tahun 65 itu. Jadi kita mulai konfrontasi dengan Malaysia itu tegang-tegangnya itu 63 lah sampai 65, awal tahun 65. Begitu pertengahan tahun 65 menjelang akhir, pemantiknya itu keluar, G30S ini, gerakan yang kalau banyak orang bilang prematur dan kurang terorganisir, tapi akhirnya yang jadi imbas itu kena ya pertikaian antara dua kubu ini, antara PKI dengan tentara, dan ya sejarah menuliskan akhirnya tentara lah yang menang dan PKI menjadi partai terlarang sampai sekarang gitu. Dan tujuannya Soeharto dapat kayaknya kan, kalau mau Soeharto jatuhin menjadi rezim, presiden. dapat tujuannya sebenarnya. Dapat lah. Tapi ini menarik ya, maksud gue gini, ketika si Bangkit menceritakan versi, atau bukan versi lah ya, side story dari konflik TNI dan PKI melalui konfrontasi dengan Malaysia, seandainya kita punya kebiasaan menuangkan fakta-fakta menjadi karya, ini tuh bisa kayak film-film di Hollywood tentang perang Vietnam. Kan ada puluhan judul, mungkin ratusan judul yang ngebahas berbagai macam point of view gitu kan. Ada yang ngebahas tentang pure hanya perangnya, ada yang ngebahas masalah PTSD-nya atau setelah mereka perangnya, ada yang ngebahas sisi Vietnamnya sendiri. Ini kan benar kata Bang, ini hanya ada satu versi dan tidak ada karya-karya lain, kalaupun ada juga tidak di mainstream kan, tidak di harus utamakan gitu. Jadi ini salah satu pesan yang gue tangkap dari Bangkit kepada para karyawan dan karyawati Indonesia. Maksudnya orang yang suka berkarya itu apa sih? Seniman ya. Kepada seniman-seniman Indonesia, tuangkan karya Anda gitu mengenai masalah ini. Buku tuh udah banyak buku, cuman orang nggak mau baca. Film cuma ada satu ini aja, narasi ini ya. Iya, tapi buku ada lagi recommended movie itu Years of Living Dangerously, filmnya Mel Gibson itu loh. Tapi itu tentang. Tapi itu agak beda. Itu tentang kehidupan Soekarno di enggak ngebahas PKI, tapi membahas tentang lebih ke pembentukan konsep Nasakom. Cuma memang sebagai film sejarah dia juga referensinya agak kurang karena kan dia nggak boleh syuting di Indonesia kan, jadi akhirnya dia syuting di Filipina ya. Nah, akhirnya kurang ini. Gue nonton di VCD lagi, jadi kayaknya gelap terus sepanjang film. Gue lihat ceritanya di istana ya, ceritanya Bung Karno lagi di istana dan si Mel Gibson sebagai wartawan itu
kelihatan gitu istananya ini bukan istana di Indonesia gitu, bangunannya tuh udah kelihatan banget gitu. Jadi Anak mereka ya. nggak terlalu dapet lah kicknya tuh film Iya. itu. Oke, tapi kita jangan melenceng dulu dari pembicaraan ya, Saudara Leo. Oh iya, untuk informasi ya, Saudara Leo ini atau Kamrat Leo ini punya Kamrat Leo. keterkaitan yang erat dengan G30S karena dia lahir tanggal 30 September. Terima kasih, terima kasih. Terima Betul. kasih, Anda harusnya malu. Ya. Di KTP itu udah jadi penanda itu di KTP itu. Itu sejak apa namanya? Sejak saya kecil itu selalu dibilang kayak gitu tuh. Wah, bertepatan dengan G30 SPKI. Apa Anda PKI? Partai Hati-hati, Kuda jangan sampai Indonesia. badut teriak badut. Oke, selanjutnya. Ricardo. Iya, ngomongin film dulu nih ya. Nggak, gue inget deh itu film gimana ya? Dark. Inget banget gue dulu masa kecil gitu ya. Itu kelihatan banget emang ya dulu tuh orang-orang zaman dulu tuh memang kayak ngasal banget ya. Maksudnya nggak punya himbauan kalau anak-anak tuh jangan nonton gitu. Pokoknya membabi buta aja gitu loh. Membabi buta demi kegilaan doktrinasi itu ya. Jadi semua orang harus nonton tuh ya kan. Anak-anak kecil. Nah, gue kan nonton tuh umur berapa tuh pertama kali tuh? Ada 4 atau umur 5 ya. Gue inget banget pertama kali gue nonton itu, habis itu gue nggak bisa tidur sih. Nggak bisa tidur gitu loh. Orang, namanya film sadis gitu kan. Film sadis kan. Cuma yang menunjukin aja itu, berarti emang kita ya asal-asalan banget. Dari zaman dulu tuh kayak emang udah asal-asalan aja, nggak peduli kita sama anak-anak kecil kita itu memang. Pertumbuhannya itu. Iya, nggak peduli sama pertumbuhannya. Nah, kalau ngomongin G30S nih gimana ya? Menurut gua, kalau gua sendiri sih, secara pribadi sih, ngomongin gini nih kayak penting-penting enak gitu loh. Maksudnya kalau penting-penting enak gitu loh. Enaknya itu adalah isu kayak begini masih juga dipolitisasi sampai tahun 2020 ini gitu loh. Gue sih juga, gue bukannya apa ya, gue ngeliat aja orang tuh benar-benar masih takut-takutin sama hantu yang sekitar berapa puluh tahun yang lalu, berapa itu? 55 tahun yang lalu ya? 50 lebih. Ya, 55 tahun yang lalu. Tahun. Betul, 55 tahun. 55 tahun yang lalu masih ditakut-takutin sama hantu itu gitu loh. Nah, gue bilang hantu ini kenapa? Karena ya setelah itu kan benar-benar dibantai abis gitu loh. Orang waras mana ya setelah dibantai abis, diburu-buru sampai ke pedalaman gitu ya, terus semua orang benar-benar sampai Pulau Buru juga kan. Sampai di ini terus orang gila mana yang masih kepikiran ide bikin PKI lagi gitu loh. Gue bilang Indonesia gila sih, menurut gue sih gila aja, udah nggak mungkin lah gitu loh. Tapi hantu ini masih dijual dan masih laku, gue bingungnya gitu loh. Ya masih ada orang goblok yang percaya, udah gitu aja sih kalau gue. Kalau gue sih gampang aja, gue goblok yang percaya. Nah itu yang gue bikin anaknya gitu sih dalam hati. Tapi ini sebenarnya penting juga dibahas karena ini sebenarnya tragedi besar sih, sebenarnya salah satu genosida terbesar dalam sejarah, tapi nggak semua orang Indonesia tahu gitu loh. Korbannya kan mungkin diperkirakan sekitar 500.000 orang nih yang paling ini ya, yang resmi perkiraan ya, TPF gitu ya. Paling minim. 500.000 orang kan gede gitu loh, mati itu nyawa hilang tuh besar loh 500.000. Iya. Gue punya pengalaman kan, gue pernah tinggal di Argentina kan. Di Argentina itu kan dari tahun 75 sampai 82 kan dia punya pemerintahan junta militer ya, dan mereka juga membantai, bukan cuma sih, maksudnya 30.000 orang saat itu dinyatakan hilang atau enggak mati gitu loh sama rezim militer saat itu. Nah, tapi habis itu mereka itu ketika pemimpinan berganti, mereka itu berani menyatakan bahwa itu adalah state of terror gitu loh. Jadi itu udah teror oleh negara gitu loh. Nah ini kenapa penting menurut gue? Ini penting. Nah kadang-kadang kan orang di Indonesia ini ketika kita bahas ini mereka bilangnya adalah kenapa sih diungkit-ungkit masa lalu, kan udah lewat lama. Ini bukan masalah ungkit-ungkit masa lalu, tapi ini adalah pendidikan untuk masa depan gitu loh. Karena menurut gue begini, negara itu nggak bisa matiin orang sembarangan, dan memang nggak bisa gitu loh. Extrajudicial killing itu nggak bisa gitu loh.
mau sejelek-jeleknya orang terkena betul melakukan kriminal ya harus melalui peradilan yang jelas gitu loh, ditangkap dan melalui peradilan yang jelas. Tapi negara itu nggak bisa membunuhin orang, masyarakatnya sendiri gitu loh. Karena apa? Ya senjata dan semua amunisinya itu kan dibeli dari pajak rakyat gitu loh. Nggak bisa dong dipakai buat bunuhin rakyatnya sendiri. Nah ini yang masyarakat itu harus ngerti gitu loh. Nah, kalau kita nggak membahas ini dan kita ibaratnya kita cuma membiarkan ini terjadi tanpa mengakui bahwa itu kesalahan. Nah, nanti kan generasi mendatang itu akan melihat bahwa ini adalah suatu yang wajar gitu loh, negara demi menjaga stabilitas lah atau apapun itu. Bisa jadi kejadian lagi ya. Iya, membunuh rakyatnya sendiri itu adalah hal yang wajar. Nah, ini yang harus kita bahas dan harus kita kupas tuntas tuh yang seperti itu gitu loh, menurut saya itu. Gue sih setuju harus dikupas tuntas, cuman ya kita kan tugasnya memprovokasi. Iya. Nah, karena iya, benar. Kita tidak mau diciduk juga gitu loh. Iya. Benar. Tapi apa? Ini Tom, gue lanjutin dikit aja. Maksudnya di Argentina itu setelah mereka mengakui bahwa itu ada state of terror gitu, itu ada teror oleh negara. Ya maksud gue keberasa juga di masa-masa sekarang itu ya semua orang itu ibaratnya kayak mengutuk gitu loh tindakan itu. Jadi untuk itu terjadi lagi agak susah gitu loh. Dan untuk militer masuk lagi ke politik itu ya susah, nggak akan mendapat dukungan karena itu udah dilihat sebagai sesuatu yang memang sebagai aib banget bagi mereka gitu loh. Berasa jadinya. Kalau kita kan sekarang masih kayak gimana ya? Masih ada kemungkinan loh. Kalau itu terjadi terus orang tuh pada diem aja gitu kayak udah itu wajar kok menjaga kestabilan negara gitu-gitu loh. Ngerti kan? Iya. Benar. Gitu. Gue jadi ingat juga ya. Nambahin apa yang tadi Dodo bilang plus yang Bangkit bilang. Yang ada film Act of Killing. Yeah. Nah itu kan menyuguhkan perspektif yang berbeda mengenai tragedi yang sama lah. Yeah. Dimana menurut kesaksiannya si Anwar Kongo itu mereka didorong oleh TNI untuk melakukan pemburuan atau pembantaian juga PKI ya. Jadi di satu sisi ada yang aksinya dilakukan langsung oleh negara melalui tentara, ada yang melalui paramiliter, ormas, iya. Tapi jangan sebut namanya, hati-hati. Gerakan. Gatel ya mulutnya. Gerakan pemuda. Ya. Gatel ya. Tapi justru mereka yang udah minta maaf duluan loh. Emang iya? Iya. Coba lu baca deh. Anyway, intinya apa? Oke lah sekarang mereka minta maaf atau itu terjadi 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Tapi karena mereka dulu dipersenjatai atau didukung sebagai paramiliter, mereka juga menebarkan teror berpuluh-puluh tahun. Itu menancapkan, gue nggak bisa terlalu heboh juga sih. Intinya kita ada di dalam kondisi di mana organisasi-organisasi seperti paramiliter yang sifatnya paramiliter itu dibiarkan hidup berdampingan sama kita gitu loh. Terus kita terbius oleh hantu tadi kata Dodo kan. Sama halnya juga sebenarnya orang kita masih banyak percaya dengan dukun kan. Memang it runs in the family lah. Hal-hal kayak gitu. Jadi emang harus diingatkan bener. Gue setuju banget tuh. Harus dikupas tuntas. Ini kelihatannya Leo sedang berpikir keras nih. Wih, keras. Apanya yang keras? Popor senjata saya Pak yang keras. Popor ayam. Optimis. Oke. Ada yang pengen ini nggak, Le? Dibagi? Ya, kalau saya ini sih yang pertama ini dulu. Seperti yang tadi Bangkit dan Dodo sudah lakukan, yaitu memori mereka terhadap film ini sendiri atau ketika pertama. Iya. Coba. Jadi ya makanya kalau kita ngomong soal memori, saya akan membahas 2 memori nih. Pertama memori saya sendiri sebagai
dari kecil itu saya lahir di tanggal 30 September, di mana setiap malam tuh ada film G30 SPKI itu kan yang wajib ditonton, yang siapa tadi kayaknya bilang nggak pernah nonton lebih dari sejam, karena waktu itu biasanya diputar jam 8 atau jam 9, saya lupa. Iya. Itu pasti udah ketiduran gitu kan. Nah, dan memori saya ingat sekali waktu SD diajak ke museum apa namanya itu? Lubang buaya. Lubang Buaya. Wah, di situ saya merasakan, astaga ini jahat sekali nih, komunis dan PKI ini sangat jahat. Kenapa sih dia bisa jahat begitu gitu kan? Terus adik gue waktu itu nanya sama bokap kan, Dad, kenapa sih ini PKI itu sebenarnya apa sih? Komunis, dia bukan nanya PKI, waktu itu kayaknya nanyanya komunis. Nah, terus bokap gue kan mungkin buat anak kecil ya, masih SD, dia mencari sesuatu penjelasan yang sederhana lah gitu kan. Dan bokap gue bilang ya itu, jadi dia itu sama rata sama rasa gitu. Jadi semua orang itu mendapatkan hal yang sama, pokoknya nggak ada yang lebih di atas, nggak ada yang lebih di bawah, intinya gitu. Adek gue malah bilang, oh berarti itu bagus ya sebenarnya, adil gitu kan. Nah, jadi tapi apa namanya, bahwa film tersebut dan terus diperkuat dengan adanya museum yang menggambarkan itu tuh di dalam memori gue itu menyebabkan jadi gila, komunis ini jahat banget gitu kan. Nah, terus saya lompat ke soal memori kolektif. Jadi karena memori kolektif kita dari kecil itu memang dibentuk dengan, tadi kan seperti kita seperti Il Primo Moderatore bilang, perspektif lain ya itu tidak pernah dimasukin ke dalam arus utama, tidak pernah diarus utamakan, sehingga memori kolektif yang terbentuk dari generasi ke generasi itu selalu dari satu sudut pandang, melalui film itu dan melalui apa tadi, peraga-peraga di museum tersebut. Jadi yang saya lihat kesimpulannya, dulu nggak tahu nih bener apa nggak, saya survei kecil-kecilan, waktu kecil pasti nontonnya itu ketika udah sekitar 1 jam itu film, habisnya itu adalah sampai di para korban jenderal itu diculik dan di lubang buaya, sampai ada yang sudah meninggal, ada yang masih apa sih namanya disiksa dan segala macam. Biasanya sampai situ, taken jenderal atau darah itu merah jenderal, biasanya di situ. Padahal sebenarnya kalau saya hitung dari film itu, saya pernah nonton agak detil itu sekitar 1 jam lebih lah baru sampai di situ. Padahal film itu kan sebenarnya 4 jam. Iya, 4 jam. Di mana? 4 jam filmnya? Sekitar 3 sampai 4 jam lah. Di mana baru tahu chapter berikutnya itu adalah menggambarkan kejadian setelah itu, yang orang tuh udah nggak pernah nonton itu gitu. Nah, jadi memori kolektif kita berhenti sampai di penyiksaan itu. Nah, lebih jauh lagi karena memori yang dibangun hanya dari satu perspektif aja, makanya peristiwa yang penting setelah itu, di mana ada kalau tadi mengutip katanya Dodo, di situ ada pembunuhan masyarakat oleh negara ya, di situ melalui semua tools-nya negara, itu nggak pernah jadi ingatan memori masyarakat. Masyarakat berhentinya adalah mayoritas adalah di G30S dengan garing PKI ini tadi membunuh perwira angkatan darat, dan oleh karena itu mereka harus dibasmi. Tapi bahwa dalam pembasmian tersebut itu ternyata terjadi pembunuhan yang cukup besar dengan korban yang cukup banyak, itu nggak banyak orang yang tahu, nggak banyak orang yang ingat atau bahkan tahu. Nah, itu yang seharusnya masih jadi perjalanan panjang kita untuk meluruskan itu, atau minimal membuat orang menjadi tahu lah, seperti itu sih. Yeah. Kalau saya melihatnya kayak gitu. Wah, soal memori kolektif itu. Jadi Leo juga menggaungkan apa yang tadi Dodo dan Bangkit bilang kan, emang udah saatnya orang kita tuh tahu, meskipun yang diceritakan atau yang diproduksi atau direproduksi berikutnya itu belum tentu kebenaran yang sesungguhnya, tapi setidaknya ada perspektif lain lah, kan seperti itu. Oke. Ada upaya lah. Ada upaya sehingga terjadi diskurs di masyarakat, kan terjadi diskusi, perdebatan, adu-adu narasi segala macam. Oke, Putat, Anda biasa. Itu tadi kayaknya ada yang
gesek-gesekin sesuatu kayaknya tadi ya. Ada bunyi. Itu tangan tadi, tangannya Leo. Tangannya si, Gesek-gesek. iya. Digesek ke apa kita nggak tahu. Gesek ke sini. Iya. Kan masa lagi pandemi kita harus banyak cuci tangan ya pemirsa. Tapi kok berisik banget ya. Cuman bersihin tangan aja kok bunyinya ceplak-ceplak gitu. HP-nya bagus. Gini ya bunyinya ya. Ini karena lahir di tanggal 30 September. Iya, begini. Kepentok pompa malah jadi ya. Ayo Putat. Iya. Kalau gue ngelihat film ini ya, yang pertama kan memorinya ya, yang tadi gue udah bilang bahwa gue sendiri sebenarnya belum pernah nonton film ini mungkin lebih dari 15 menit gitu. Yang gue ingat cuman yang itu yang darah itu merah jenderal sama yang ada ditembak-tembak di rumahnya gitu. Mungkin karena filmnya terlalu traumatik kali gitu ya. Mungkin gue nggak terlalu suka gitu. Nah, tapi memang yang harus diingat juga memang film ini tuh kan dibikin tahun 80 kan sebenarnya kan ya. 84 salah, lebih tepat ya. Ya 84. tahun 84 dia pertama kali ditayangin gitu. Jadi memang yang kita harus pahami memang ya si pembuat film ini mempunyai ini kan apa namanya ada jadi bukan konteks filmnya, bukan konteks cerita film itu, tapi konteks kapan film itu dibuat kan tahun 80-an ya kita tahu adalah zamannya rezim militer kan, dan itu terus dipasang kalau nggak salah sampai setelah ini ya, sampai setelah reformasi ya tahun 98 itu pun akhirnya setelah ada masukan mungkin dari mana-mana akhirnya dihentikan kan penayangan rutinnya gitu. Dan yang menghentikan pun juga kalau nggak salah dari Menteri Pendidikan gitu kan. Dari Menteri Penerangan waktu itu si Yunus. Dan dari Menteri Penerangan. Jadi memang ini sebenarnya adalah upaya yang bagus pada tahun 98 itu kan buat buat bukan meluruskan juga tapi buat menghentikan tayangan yang sebenarnya kebenarannya masih problematik gitu kan ya. Nah, itu satu. Jadi memang film ini konteksnya itu dibuat tahun 80-an pasti kan ya buat mendukung rezim yang sedang berkuasa saat itu. Dan ketika 98 udah lewat, rezim militer itu sudah selesai gitu, memang yang harus dipertanyakan loh kenapa sekarang jadi perlu ditonton lagi gitu kan. Itu nggak ada ininya, nggak ada relevansinya terkait ini ya rezim militernya ya. Kalau kita mau tahu ceritanya sih mungkin ya kita asal tahu boleh, tapi buat itu dijadikan penayangan rutin lagi kalau menurut gua sih udah nggak perlu. Nah terus yang kedua poinnya tadi mungkin sama yang disampaikan sama moderator Il Primo gitu, bahwa sebenarnya udah ada upaya-upaya buat membuat film-film gitu ya yang memberikan perspektif yang berbeda kan sebenarnya kan, walaupun bukan mengenai penculikan itu sendiri ya, tapi kan misalnya kan ada yang dari perspektif korban kan, yang film Jagal ya kalau nggak salah ya, itu dari perspektif korban. Jagal, perspektif orang yang Jagal dari eksekutor, kalau Iya. The Act of Killing dari perspektif Jagal itu Act of Killing. Jagal tuh kan kalau nggak salah ada dua film kan, satu dari perspektif yang senyap, satu dari korban, satu dari pelaku. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gini tuh perlu dimunculin gitu kan, perlu di mainstream kan juga kenapa? Perlu di mainstream kan gitu loh. Perlu di mainstream kan karena memang isinya bagus, malah mungkin lewat proses yang lebih ilmiah gitu ya dibandingkan film G30S, tapi mungkin memang ya orang Indonesia sih lagi-lagi ya kalau agak ilmiah dikit udah nggak mau dicerna kan, aduh berat nih nonton film kayak begini, maunya nonton yang happy aja kayak yang katanya tititnya itu ada dimain-mainin gitu kan, ada yang dipotong, ada lampu kan yang itu happy-nya gimana? Bukan, maksud gua tuh apa istilahnya? Yang inilah, yang heboh. Teatrikal gitu lah. Jadi ada lampu yang gerak gitu kan saat diinterogasi. Sedangkan kan kalau film yang tadi kan agak dokumenter juga kan, justru lebih ilmiah menurut gua daripada nonton film ini.
Jadi itulah gue mengajak supaya kita coba lihat-lihat narasi-narasi lainnya lah mengenai kasus G30S ini. Jadi sebenarnya ini ya, setuju dengan yang lain juga ya, Putat ya, bahwa perlu ada counter naratif terhadap si film gitu. Cuman tadi benar si Putat angkat ya mengenai berakhirnya penayangan film ini di tahun 98. Ketika itu seingat gua, yang waktu itu juga masih SMP ya, kalau nggak salah ya, SMP, itu hampir terjadi konsensus secara nasional juga untuk menghentikan penayangan film itu. Pasti ada satu dua suara yang bilang tetap harus ditayangin, cuman rasanya tuh nggak banyak kontroversi gitu loh. Itu reformasi mulai. Karena itu masuk dalam gelombang itu juga, Tom. Kalau menurut saya ya. Masih. Itu malah masuk dalam agenda reformasi juga gitu loh. Nah, cuman ternyata yang dulu yang dulu oleh reformasi berusaha gelombangkan, itu nggak, yang berusaha untuk diberantas, itu nggak tuntas sampai akar-akarnya, sehingga sekarang tumbuh lagi gitu loh. Kayak sebenarnya itu udah non-debate lah, no debat-debat club gitu kan, film itu harusnya emang udah nggak usah ditayangin lagi. Ya karena itu, Tom. Menurut saya lagi-lagi balik ke memori kolektif tadi itu. Karena memang selama rentang waktu itu tuh benar-benar hanya ada satu narasi yang beredar di masyarakat. Dan itu diingat oleh mulai dari generasi yang menjalani hidupnya di tahun 60-an itu, sampai turun ke minimal yang 80-90 kan ya. Kita ini kan 80 sampai bahkan 90 aja masih ada gitu. Jadi seperti saya ingat dulu saya punya bibi yang dia dulu itu ceritanya mesti bibi loh ini. Iya, saya punya bibi Sekarang lah itu bibi lagi. dia selalu bilang, aduh kalau PKI itu serem Mas. Kalau ada lagu genjer-genjer itu saya sudah merinding gitu. Padahal apa hubungannya gitu kan, kita tuh sampai gua tuh tahu artinya genjer tuh adalah tumbuhan yang bisa dimasak jadi tumis genjer itu paling baru 10 tahun belakangan ini, karena dari dulu tuh taunya tuh pokoknya kalau genjer tuh seakan-akan apa sih tuh genjer gitu, dan dengan lagu tuh genjer gitu Apa, kan. mau nambahin apa, Bang Kit? Tadi kan soal memori kolektif ya, tapi secara secara praktikal politik praktis itu isu PKI ini baru naik di tahun 2014. Ya benar juga loh. Atau beberapa tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kita punya selama 10 tahun kita punya presiden tuh tentara. Jadi isu PKI ini nggak bisa dinaikin lagi ya. Bisa dinaikin, apalagi SBY itu mantunya Sarwo Edi yang merupakan pembasminya PKI zaman itu, jadi nggak bisa. Nah begitu keluar dari situasi itu, kita masuk ke era baru di mana calonnya sipil semua. Enggak ya? Ya pensiunan lah. Enggak semua. Maksudnya peluang sipilnya kuat gitu loh. Ini baru dinaikin lagi isu-isu seperti ini. Dan kemungkinan akan berulang, terutama yang berasosiasi dengan PDIP. Dengan cuma satu aja permasalahan kecil itu, ketika kalau kita ngikutin ceritanya Asfi Warman Adam tentang Ripka Ciptaning, yang dia merupakan salah satu anak yang dituduh bapaknya dituduh sebagai PKI atau gimana gitu. Nah, dia bikin buku judulnya itu emang salah juga sih, dibilang saya bangga menjadi anak PKI. Iya. Nah, ini yang terus jadi sounding. Cuma covernya doang aja cukup udah bikin semua jadi kacau. Dan saya juga agak gregetan juga sama partai pemenang pemilu 2 kali, PDIP ini. Kenapa nggak bisa menjauhkan diri dengan distigmakan kayak gitu tuh nggak bisa dia, sampai calon presidennya distigmakan anak PKI juga, Ripka Ciptaning dengan bukunya itu. Padahal ya, mengutip lagi interviewnya Asfi Warman Adam dengan Historia itu, Oki Asokawati Pragawati itu anak bapaknya dia itu wakil komandannya Cakrabirawa yang culik jenderal pas malam itu, wakilnya Untung Syamsuri. Nah, Oki Asokawati itu lenggak-lenggak Arif dong berarti. Jadi model, terus sekarang jadi kemarin itu jadi anggota DPR. Maksudnya
stigmanya nggak keluar karena dia nggak punya statement bahwa dia bangga jadi anak PKI. Sementara di Rika Ciptaning, walaupun isi bukunya itu menggambarkan perjuangan dia gimana setelah bapaknya ditangkap itu dia harus hidupnya susah, dia harus ke pasar membantu keluarga gitulah. Tapi karena dari judulnya aja udah cukup. Ini yang herannya itu partai besar ini nggak bisa menjauhkan diri dari stigma itu, nggak bisa melepaskan diri itu. Dan jangan-jangan orang partainya juga nggak pernah baca bukunya. Ya makanya, ya mungkin sampai pemilu-pemilu berikutnya akan selalu diangkat isu-isu ini. Iya. Tapi ada yang mau nambahin nggak? Gue ada satu hal yang pengen gue angkat. Langsung aja. Langsung aja ya, padahal gue moderator ya. Yang tadi Bangkit bilang bahwa secara kronologis adalah ketika calon presiden yang populer pada saat itu Jokowi ada peluang untuk menang, isu PKI ini marak sebenarnya dari zaman dia nyagup ya, nyalon gubernur di Jakarta ya. Itu marak isu PKI karena dia sipil. Kan gitu. Sementara gue mikir, wah jangan-jangan bener nih, apakah nanti semua calon presiden yang sipil akan distigmakan sebagai PKI? Terutama yang dari PDI. Terus gue mikir kalau misalnya calon presiden dari PKS atau dari PKB masih bisa dihubungin sama PKI ya. Misalnya dari PKS, gitu, dari PAN. Kan susah. Cuman kita juga punya ekuivalennya PKI untuk orang-orang seperti itu, yaitu khilafah. Ya. DITII lah. Iya, atau DITI, itu benar. NII, khilafah, segala macam kan. Jadi emang itu tuh, ini tebakan aja yang berdasarkan yang Bangkit bilang. Siapapun calon presiden kita yang sipil, akan kena cap seperti itu. Entah itu PKI, entah itu NII, DITI, khilafah, gitu. HTI. Tadi kan gue sempat nonton ininya kan, belak-belakannya Agus Wijoyo di Detik. Kan dia sempat bilang bahwa doktrin Angkatan Darat itu adalah musuh utama yang ingin mengganti Pancasila itu adalah ekstrem kiri, yaitu komunis, dan ekstrem kanan, yaitu DITI. Jadi ya ini bisa dimainin, tergantung sesuai siapa yang ini ya. Siapa yang maju dan kira-kira ingin menggugat status quo gitu aja. Padahal si Agus Wijoyo itu kan adalah anaknya Jenderal Sutoyo kan ya? Sutoyo. Iya kan, anaknya Jenderal Sutoyo kan. Itu emang kalau memang kita kan kalau kita lihat film G30S itu kan siapa sih yang jadi hero-nya kan? Hero-nya kan HM Soeharto ya. Iya sih. HM Soeharto, iya kan. Hero-nya kan dia. Itu sangat terlihat sih memang sih. Sangat terlihat itu. Kasat mata sekali memang. Iya. Malah yang dia pas dia lagi kuat-kuatnya. Yang angkatan udaranya kan juga kayaknya jadi kandangnya ini kan apa namanya? Kandangnya PKI. Yang kiri jadi double itu udah hero-nya Soeharto, angkatan darat yang berjasa lah gitu. Jadi karena komandannya tadi kalau nyambung ke konfrontasi Malaysia ya, komandannya konfrontasi dengan Malaysia itu kan Omar Dhani, marsekalnya angkatan udara. Nah, karena konfrontasi Malaysia itu melibatkan angkatan kelima, jadi angkatan kelima ini latihannya ya di tempatnya si Omar Dhani ini di Halim Perdana Kusuma di udah lubang biaya itu. Ya. Lubang buaya itu lubang biaya lagi jadinya. Lubang biaya. Nah, tapi soal angkatan kelima nih, sebenarnya kalau timeline-nya itu kan, kalau tadi menurut Bangkit kan timeline-nya itu adalah ketika Soekarno berkonfrontasi dengan Malaysia, itu kan melibatkan rakyat semesta lah dulu istilahnya kan gitu, rakyat semesta, sehingga salah satu bagian dari rakyat semesta itu yang sangat militan ya salah satunya adalah buruh tani gitu kan, sehingga sebenarnya perdebatan soal mempersenjatai buruh dan tani itu lebih ke kebutuhan perjuangan rakyat semesta untuk berkonfrontasi dengan Malaysia. Tetapi sebenarnya di sisi yang lain ya ada juga teori yang bilang bahwa sebenarnya memang mempersenjatai buruh dan tani ini memang idenya PKI gitu, karena mereka melihat bahwa untuk meraih kekuasaan ya katanya kan teorinya kan dalam teorinya komunis itu kan
Revolusi. kapitalis harus dijatuhkan kan melalui sebuah revolusi. Nah, untuk mengikuti buku itu ya menuruti apa namanya timeline itu, makanya mereka pikir wah kita kan akan berhadapan dengan tentara, tapi kita nggak punya senjata. Teman kita paling banyak apa? Teman kita paling banyak buruh tani. Marilah kita persenjatai dengan memanfaatkan kedekatan mereka sama Soekarno. Makanya momennya pas banget, konfrontasi Malaysia maunya melibatkan seluruh rakyat semesta. Nah, jadilah PKI bersiap diri dengan cara kayak gitu ya. Akhirnya mereka makin tajam lah pertentangannya dengan tentara gitu. Jadi itu termasuk mungkin taktiknya PKI juga memanfaatkan kondisi itu ya. Soekarno-nya juga cari popularitas, PKI-nya juga cari kesempatan untuk melawan tentara. Tapi menurut gue di buku sejarah kita itu konteksnya itu nggak diajarin. Pokoknya diajarinnya kan kalau di Orde Baru kan yang penting PKI itu ngotot mempersenjatai buruh dan tani, udah gitu aja kan. Jadi nggak pernah dikasih konteks bahwa ada konfrontasi saat itu. Kayak gitu. Iya. Terkenalnya angkatan kelima aja udah gitu kan. Iya. Tapi satu hal yang perlu gue ingatkan buat teman-teman di sini ya, bahwa yang harus diluruskan itu adalah tentu saja kan sejarah harus diluruskan. Kenapa? Karena ada casualties kayak tadi yang Dodo bilang kan, ada korban, yaitu orang-orang yang tidak diadili tapi langsung dieksekusi. Terlepas dia itu PKI atau dia terlibat di kudeta atau dia memang punya kejahatan, seharusnya negara tidak boleh mengeksekusi rakyat tanpa pengadilan yang jelas, yang adil. Kenapa? Kenapa gue harus ingetin itu lagi? Karena orang-orang sekarang sibuk dengan apakah PKI bersalah dalam G30S. Nah, maksud gue bukannya untuk bilang bahwa kita jangan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Ingat di dalam episode-episode kita yang lalu, bahwa yang namanya elit itu hanya selalu menunggangi rakyat demi kepentingannya. Sebenarnya yang terjadi, PKI dan TNI itu kan elit semuanya. Yang sedang berusaha menancapkan kekuasaannya di Bung Karno itu, rebutan Bung Karno kan? Iya, betul. Nah, itu loh yang harus kita tekankan lagi kepada orang-orang bahwa udah nggak usah mikirin siapa yang benar, siapa yang salah. Pikirin bagaimana keadilan ditegakkan untuk korban-korbannya ini yang dieksekusi gila-gilaan gitu. Dan juga kepentingan kita itu adalah ya kita sebagai rakyat biasa kan, kita bukan elit. Ya, kepentingan kita adalah supaya gimana negara ini ke depannya nggak semena-mena seperti itu lagi. Makanya kita harus tahu itu dan kita harus mengutuk itu gitu loh. Pembunuhan ekstrajudisial ini seperti itu. Dan yang dilakukan sama siapa yang kemarin bangkitin isu PKI ini kan juga ya, ini kan juga mau menggoblokin rakyat juga kan sebenarnya kan. Oh, Jenderal G. Ya, kenapa gue tadi namanya? Harusnya kan gue sebut inisialnya dulu ya. Lo udah nyebut namanya tadi. Karena memang kalau peristiwa 65 itu kan nanti pada extension-nya mungkin mulainya dari yang apa namanya yang konfrontasi itu, tapi ada juga motif ekonomi juga, masalah undang-undang agraria tahun 60 kan, di mana memang redistribusi tanah itu kemudian melibatkan banyak buruh tani juga kan di situ. Apa namanya PKI waktu itu memang masuk dengan Undang-Undang Agraria nomor 60 itu dengan yang salah satunya 7 setan desa itu kan. Nah, itu kan jadi memang menyebabkan konflik-konflik parsial di di rural area gitu. Yang itu juga kemudian memberikan kayak memfueling juga ketika pemerintah melakukan extrajudicial killing itu menjadi senjatanya juga, karena memang di grassroots juga banyak sekali konflik masalah pertanahan itu gitu loh. Jadi memang. Nah, jadi mengulang lagi, gue emang nggak bosen-bosennya gue mengulang apa yang kita semua tadi udah bilang gitu, bahwa semakin ini dijadiin bahan untuk politisi macam si Jenderal G, yang lah G itu kan macam-macam kan, bisa gagah, bisa juga go, blok, bisa juga gun, gancet. Yang rugi adalah rakyat. Lu yang dirugiin. Cuman ngomongin sesuatu yang nggak ada.
Bukan ngomongin hal yang penting, Makanya. ngomongin apa. Tapi ya kalau biasanya kita selalu bilang gitu kan, yang rugi itu adalah rakyat karena digoblokin sama elit-elit gitu. Nah, tapi untuk kasus menggunakan hantu PKI ini parah sih karena apa? Yang mau dibangkitkan ya tadi dibangkitkan, ada bangkit di sini ya. Yang mau dihidupkan kembali apa? Pemakluman terhadap extrajudicial killing. Iya. Jadi kalau sampai itu dinormalkan kayak kata Dodo tadi bilang, gila itu. Semua orang bisa pegang senjata atau senjatanya masing-masing, terus melakukan itu atas nama apa? Stabilitas negara. Dan kayak sekarang ya juga udah mulai-mulai kalau lo baca-baca berita tapi bukan dari yang mainstream, kalau mungkin baca di Twitter gitu ya. Suka ada kan yang sekarang ada tanah mau dibebaskan, tiba-tiba kepala desanya udah langsung diangkut aja sama Polisi. TNI gitu kan, sama polisi gitu kan ya. Aduh, gue salah ngomong tadi. Nanti diituin. Itu nggak ada ya, nggak bisa Tapi maksud gue ini live. Itu udah mulai kelihatan loh sekarang tuh, ada di Kalimantan, ada di Jawa, banyak kan. Itu baru skala kecil aja dan nggak banyak media mainstream yang membahas loh. Itu pun kalau kita baca di Twitter tuh nulis tuh memang biasanya bukan SJW kali ya, tapi ada lah memang kan orang-orang yang suka ngomongin social justice. Tapi itu yang patut kita dengerin juga, karena yang kayak gini-gini nggak akan masuk ke media mainstream. Lama-lama orang hilang bisa jadi. Kenapa tuh? Nggak, gue mengutip si Agus Joy juga ya tadi. Dia bilang kan, kita tuh kalau mau rekonsiliasi itu jangan nyari siapa yang salah, tapi cari apa yang salah. Nah, menurut gue apa yang dilakukan negara emang saat itu adalah salah dengan melakukan extrajudicial killing. Makanya di situ wajib negara mengakui itu salah. Bahkan menurut gue gini lah, misalnya taruhlah misalkan PKI itu waktu itu salah gitu ya, aidit dan segala macem, ya harusnya ditangkap, diadilin gitu loh. Ya kayak Untung diadilin kan ya, tapi kan si aidit kan dieksekusi di tempat gitu loh. Itu kan ya maksud gue eksekusi tempat langsung. Dan banyak sekali yang eksekusi di tempat juga tokoh yang tidak sebesar Aidit. Kalau Aidit kan memang lebih besar. Iya. Gitu kan. Kalau orang lain lagi lebih banyak lagi kan yang langsung dieksekusi di hutan-hutan terus langsung dikubur aja kayak gitu loh. Jadi dignity manusia. Nah, ini dia, negara itu kalau wajib menjaga dignity warganya sendiri kan gitu loh. Kalau emang nggak bisa menjaga dignity-nya ya gimana negara gitu loh. Bahkan ya itu kayak kalau kebetulan kan kalau waktu itu gue ke Hotel Indonesia tuh kan banyak patungnya Trubus ya di situ ya. Ya terus gue pematung Trubus. Trubus tuh pematung ternyata. Jadi ada dia tuh pematung kesayangannya Soekarno sebenarnya. Dan Trubus ini nggak pernah diketahui dia tuh mati apa akhirnya kemana, karena ya dia salah satu seniman lekra seperti biasa. Jadi dia hilang begitu saja gitu. Ya ini kan sesuatu hal yang sangat ya itu tadi, ini extrajudicial killing yang kalau Dodo bilang tadi, Dodo pendapatnya sama dengan si yang gua ngutip John Rosa itu. Dia bilang dengan logika apapun ya, membunuh orang yang posisinya tuh sudah sangat tidak berdaya waktu itu gitu, tanpa ada justifikasi, tidak ada pengadilan, tidak ada apapun gitu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang kita harus akui bahwa kalau kita tadi cari apa yang salah, ya itu salah. Dari situnya aja udah salah gitu kan. Konsepnya bahwa negara itu membunuh atas nama itu tadi. Jadi gua rasa hasil kita ngobrol santai malam ini itu bulat ya, bahwa kita tidak mau terjadi lagi yang namanya kesemena-menaan dalam skala apapun, karena membayangkan terjadi genocide seperti 65 sampai 70-an kayaknya juga kecil ya kemungkinannya. Cuman kesemena-menaan itu bisa berubah bentuk, dan itu yang tidak mau kita alami atau kita alami gitu. Nah, jadi gue rasa nggak perlu closing statement, tapi gue memberikan challenge aja buat kita. Jadi challenge-nya tapi challenge-nya ini serius, nggak bercanda gue. Ya nggak santai dong berarti. Untuk teriak-teriak di jalan. Bener juga. Challenge-nya teriak-teriak di jalan. Sambil bilang I love komunis. Atau menyamar menjadi pengemis seperti Atta Halilintar. Enggak.
seandainya kalian adalah sineas atau pembuat film, dari perspektif apa yang mau kalian angkat untuk memberikan alternatif sejarah terhadap peristiwa G30S ini? Bangkit. Cok. Kalau gue yang pengen banget lihat sih, mungkin ini juga tergantung data yang kita punya ya. Keterlibatannya Amerika lah, CIA atau sekutu lah. Operasi di konfrontasi ini kan mereka bener-bener concern ya, dan konfrontasi Indonesia-Malaysia sangat-sangat concern Malaysia yang sangat didukung oleh Barat, sampai akhirnya Indonesia harus kuat berkubu ke timur gitu loh. Nah, mereka ini ngapain aja di sepanjang sepenanjung Malaya, dan menurut sejarahnya waktu PRRI itu mereka sudah infiltrasi masuk ke Sumatera dari utara sampai ke selatan, dari Aceh juga malah. Jadi udah punya pengalaman lah masuk ke ke bawah, ke dasar sekali. Nah, apakah di Pulau Jawa itu juga terjadi infiltrasi CIA seperti di Sumatera waktu PRRI? Mungkin nih tunggu deklasifikasi surat-surat atau korespondensinya CIA zaman itu mungkin belum selesai ya, tapi harapannya sih ada yang bisa membuka sedikit lah, menerangkan. Dan untuk pemerannya, sampai ada pemeran. Sama nanti lu kasih gambaran film seperti apa yang jadinya ya, kayak ngambil contoh film yang udah ada. Lanjut. Pemerannya siapa? Jadi calon kuat gue Reza Hardian. Aduh. Reza Hardian itu sebagai jadi Ahmad Yani. Jadi neneknya Reza Hardian ini kan salah satu PKI atau kiri lah, berafiliasi dengan kiri sampai mengasingkan diri di luar negeri dari Cina, terus dia pindah ke ini, nggak ngabarin keluarga selama 20 tahun. Baru akhirnya terakhir ini baru ketahuan bahwa keluarganya Reza Hardian ini masih ada ceritanya dengan kelompok kiri gitu loh. Nah, ya, dan karena dia juga aktor serba bisa ya, kayaknya cocok lah jadi Ahmad Yani yang gagah dan perkasa. Ya. Gila, bener gue tuh bercanda. Dan mentereng ya, jenderal yang mentereng dia ya. Jenderal yang mentereng ya, dan menempeleng. Oke, Dodo. Bentar dulu. Sorry. Jadinya tuh nanti filmnya kayak apa? Kayak film-film Bridge of Spies gitu-gitu? Kalau Bridge of Spies terlalu drama ya, kita cari yang agak lebih action lah. Jason Bourne. Terlalu. Ya enggak lah. Ini maksudnya kalau sineas beneran ya, yang pasti, tapi pilih yang mana lah, mau action, mau drama, sampai mau komedi juga nggak apa-apa. Yang penting skripnya bagus. Kalau gue sih nggak peduli lah mau sudut pandangnya gimana. Ya udah. Tapi intinya tentang peran CIA atau peran Amerika, kan gitu. Oke, lanjut dulu. Tapi emang peran CIA itu emang kayak seru juga sih. Maksudnya dalam arti kan emang saat itu kan konteksnya perang dingin lagi kental banget nih ya. Hot-hotnya berarti nggak dingin dong. Hot. Sedang berkecamuk. Jadi perang hot dong berarti. Iya. Jadi gue pengen lihatnya tuh begini sih. Jadi kok bisa banget, pas banget nih. Ini menurut gue nih ya, si pemenang dari semua huru-hara ini gitu ya, si HM itu, kok bisa menurut gue terjadi simbiosis mutualisme nih antara si HM dengan kekuatan Barat gitu kan. Jadi si Barat ini bisa datang ke Harto gitu kan, gue jadiin lu presiden asal lu abisin musuh gue gitu kan, lu abisin musuh gue. Dan dia juga ambil kesempatan itu untuk ya G30S ini kan memang triggernya ya, tapi kan yang dihabiskan memang adalah jenderal-jenderal yang pernah punya urusan sama dia kan, punya urusan personal sama dia gitu loh, semua yang dihabisin sama dia karena ada dendam pribadi juga gitu. Nah habis itu, nah ini menarik nih lihat hubungannya di situ gitu loh. Kita bangun ceritanya dari situ gitu loh, gimana dia deal-dealnya, terus akhirnya ya berhasil gitu loh, jatuhin Soekarno gitu loh dari situ. Masih permainan Intel ya film-film. Nah kalau pemerannya gue juga udah punya dong, ya udah siap ya kan. Gue bilang yang jadi Soeharto tuh cocok siapa ya? Mandra aja kali ya, Mandra. Jangan menghina Mandra dong. Seniman Betawi dia. Iya, cocok sih menurut gua. Gitu loh.
Ya, tapi bebas sih mau bilang apa. Tapi menurut gua yang paling cocok John Banting dari Pak Harto. Jadi Fadlizon lah ya. Atau Reza bukan sih kalau gua mah. Fadlizon, bener Reza Fadlizon. Reza bukan. Iya. Reza bukan boleh lah. Kita kasih kesempatan deh kan habis keluar dari penjara ya kan. Iya, Kita kasih narkoba kesempatan ya. lah berkarir lagi. Memerankan Iya. latah dong. Latah dong. Oke, Le. Mau Kalau jadi film gua- kayak apa? Duh, mau jadi film kayak apa? Nggak tahu. Filmnya kayak apa ya bakalan juga ya? Aduh, nggak tahu juga. Ya Ya, udah, nggak usah dipasang. nggak tahu lah. Oke, Leo, perspektif. Kalau gua apa? itu tadi yang malam ini kan gue banyak bicara tentang memori kolektif tadi. Sebenarnya terinspirasi dari diskusi di yang historia yang kemarin gue bilang itu. Nah, gue juga kepengen malah bikin filmnya tuh sekarang suasana di pedesaan tadi ya, yang kalau tadi gue bilang ada konflik agraria tahun 60 itu, ketika 65 sudah pecah dan proses pengganyangan PKI itu, sebenarnya seperti apa sih kejadian di rural area ini? Kenapa kok bisa sampai ribuan orang itu hampir tanpa perlawanan gitu loh? Hampir tanpa perlawanan, nggak ada. Maksud gua orang semuanya dijajarin, terus katanya dibikin lobang, tembakin satu-satu. Maksud gua kalau misalnya tentaranya 50 gitu, tapi kalau ada orang yang bisa, ayo kita ngelawan nih, misalnya lawannya 100 atau 200 kan pasti masih ada perlawanan lah, meskipun mungkin misalnya aparat bawa senjata misalnya gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih konteksnya itu gitu loh. Kenapa kok gue pernah baca juga di Tempo waktu itu, bahkan katanya orang-orang PKI itu banyak yang dia punya ilmu kanuragan lah, yang katanya apa namanya sebenarnya kebal, tapi kenapa bisa dibunuh juga gitu pada akhirnya. Jadi kenapa sih kok orang yang dituduh PKI itu juga dia diem aja gitu, diem terus udah oke ayo kita ditangkap, oke dibunuh, terus sampai ada dialognya tuh masih inget gue ditulis di Tempo itu, kowe iki arep tak pateni, sebabnya kamu nih PKI gitu, tapi kalau kamu mau bertobat, sebut misalnya kedua kalimat syahadat lah kalau waktu itu dibilangnya, mungkin kita bisa mengampuni. Tapi terus si orang itu bilang, oh nggak bisa, kulo memang udah PKI gitu-gitu, terus akhirnya ditembak gitu loh. Jadi sebenarnya seperti apa sih kondisinya waktu itu gitu. Jadi filmnya lebih ke kayak act of killing atau apa. Jadi kita perspektif orang pertama datang terus tanya-tanya. Itu kan karena kan di desa itu kan biasanya desa-desa kecil gitu kan selama puluhan tahun kan garis lainnya kan itu aja kan, kakek turun ke cucu ke gitu. Nah, pengen tahu aja sih sebenarnya Bisa jadi seperti apa sih gitu loh. Kenapa jadi Killing kok Field tuh. betul Killing Field. pasrah aja orang gitu loh. Kayak Killing Fields, Tapi gue nanggepin dikit ya, maksudnya ya pertama sih mungkin aja sih sebenarnya itu eksekusinya dalam kelompok-kelompok kecil, mungkin aja bisa kan kelompok-kelompok kecil, jadi nggak sekaligus tuh. Atau enggak juga ada juga yang pertanyakan bahwa ini mirip juga sama ketika camp konsentrasi gitu loh. Ibaratnya Nazi yang jaga camp itu kan dikit gitu kan ya, Yahudinya banyak gitu kan. Tapi kenapa mereka diem aja gitu loh, disuruh masuk ke kamar gas juga. Nah, ya artinya udah, mungkin mau aja. senjata ya. Mungkin kita bisa ngomong garang begini, cuma kita begitu udah ditodong senjata ya udah nurut aja kali ya. Gitu. Iya sih. Ya, benar juga sih. Benar. Tapi gue pengen itu lebih ada film yang bisa menginikan itu gitu. Suasana menggambarkan suasana. Menginikan itu suasana. Pemainnya kan ini. Pemainnya kalau gue pengen ada Julie Estelle kayaknya pemainnya, cukup lah. Sebagai Ade Irma. Hati-hati dibangkit nih paling banyak hari ini. Enggak, tapi gini, keinginannya Leo doang, pengen lihat Julie Estelle aja. Nggak terkait dengan film G30S. Jadi gue pengen ceritanya itu adalah seorang mahasiswa jurusan ilmu sejarah. Ilmu politik. Mahasiswa ilmu politik. Tapi dia terus kemudian tertarik untuk mempelajari ini gitu ya, mempelajari mengapa
dari sisi psikologi politik lah. Akhirnya dia datang ke desa berkolaborasi dengan mahasiswa sejarah. Dari Terus begitu mereka yang main Juli jurusan. Estelle aja gue langsung nggak percaya. Mana ada Itu orang nggak mungkin lah di jurusan tetangga ada itu, ya kan? Kalau kita di jurusan HI, kalau di jurusan kita HI mungkin. Nggak ada. Sama gue ingin menarik pemusik sih. Jadi gue pengen lihat Isyana Saraswati yang jadi si orang anak politik tadi itu gitu loh. aduh, enggak lah, nggak mungkin lah, udah, nggak mungkin dah. Ya itu sih, kira-kira begitu, Oke. Pak. Terakhir, Putat. Kalau gue tadi karena semua perspektif udah dibahas, kayaknya belum dibahas adalah perspektif elit PKI itu sendiri kayaknya ya. Jadi gue mau melihat kebingungannya itu seperti apa ya kalian dialami oleh DN Aidit and the gang gitu ya, di mana dia bertanggung jawab atas, ya gue nggak tahu apa dia betul-betul bertanggung jawab ya, ataupun kalaupun dia tidak bertanggung jawab, dia mungkin bingung juga ya, gimana nih bisa sampai kesimpulan itu mengarah ke kita gitu. Mungkin pengennya tuh kayak satu film yang menggambarkan cuman kayak 5-6 hari itu aja tuh dari tanggal berapa sih? Tanggal 30 September, mungkin dari sekitar seminggu sampai setelah lah gitu ya. Itu kan seru juga kan tuh kayak diikutin itunya kan ya, sequence-nya gitu. Nah, tapi memang kalau yang bagus memang film mungkin ada kayak komedinya dikit gitu kali ya. Kayak ini filmnya Roberto Benigni yang lapis Gue juga Beautiful. Jadi sama ini dia tahu pada akhirnya dia akan mati. Jadi dia tahu pada akhirnya dia akan mati kan, yang si Benigni itu kan, dia sama anaknya kan. Mungkin dia bisa menyadari juga ini si Aidit, anjir gua akan mati nih sebentar lagi. Buongiorno Principessa. Mengikuti sampai pada akhirnya dia mau dieksekusi gitu. Nah, jadi yang main mungkin harus agak-agak bisa komedi juga, siapa ya gue nggak tahu deh. Abah Penemuan kali ya. Atau Komeng Penemuan. Komeng menjadi salah satu elit PK, agak jadi DNA. Oh iya. Dia kan kalau ngomong gitu. Kita Adsen bangun, nggak Adsen bangun aja sekalian. Kita jangan sebut nama lah, jangan sebut nama. Tapi kalau Komeng jadi Iya. elit politik itu dituduh gitu kan, kayak kamu ini. Kata siapa Pak? Gitu. Ya, kira-kira begitu Kalau lah. didatengin sama Soeharto dan antek-anteknya kan, dia bilang, kamu ikut saya ke Guntur kan, kalau nggak salah pusat penyiksaan itu di Jalan Guntur juga kan. Ikut kita ke Guntur. Lo aja ke Guntur, tapi warteg lah. Oke. Menarik. Filmnya jadi modelnya kayak Life is Beautiful juga ya, Putat ya. Jadi cuman filmnya pendek, span waktunya, tapi banyak dialog yang dalam lah gitu. Oke. Keren. Dan dengan apa yang tadi Putat bilang, sekaligus menutup episode kita malam ini. Sekaligus. Terima kasih buat para penyalur saya yang setia ini. Topik hari ini begitu dalam dan santai, karena kita sambil menyelam ngobrol santai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Goodbye. Bye. Dan karena kita juga bukan PKI. Oh iya, betul. Dari kita berlima, 4 jelas bukan PKI. Kita tebak sendiri. Hancur.